video pembelajaran filsafat pendidikan. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas materi bab 4, yaitu filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Adapun konten materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah A. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat, B. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad 20, C. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20, D. Bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan, dan E. Apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad 20 untuk masa kini. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu A. Bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Jauh sebelum manusia menemukan dan menetapkan apa yang sekarang kita sebut sebagai suatu disiplin ilmu, sebagaimana kita mengenal ilmu kedokteran, fisika, matematika, dan lain sebagainya. Umat manusia lebih dulu memikirkan dengan bertanya tentang berbagai hakikat apa yang mereka lihat. Kemudian, jawaban mereka itulah yang nanti akan kita sebut sebagai sebuah jawaban filsafati. Kalau ilmu diibaratkan sebagai sebuah pohon yang memiliki berbagai cabang pemikiran, ranting pemahaman, serta buah solusi, maka filsafat adalah tanah dasar tempat pohon tersebut berpijak dan tumbuh. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun secara metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang sesuatu bidang tertentu dari kenyataan atau realitas, dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Semakin ilmu itu menggali dan menekuni hal-hal yang khusus dari kenyataan atau realitas, semakin nyatalah tuntutan untuk mencari tahu tentang keseluruhan kenyataan atau realitas. Masuk pada materi kedua, yaitu B. Bagaimana filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Yang pertama, perkembangan filsafat umum. A. Filsafat Yunani. Filsafat Yunani sebagai filsafat tertua mulai ada sejak munculnya Thales sebagai bapak filsafat yang mengatakan bahwa intisari alam adalah air. Filsuf lain yang sezaman dengan Thales, Anaximenes, berpendapat bahwa dasar pertama atau intisari alam adalah udara. Dan Pythagoras berpendapat dasar segala sesuatu adalah bilangan. Ketiga filsuf ini disebut juga aliran materialisme. Pemikiran ini berlanjut ke masa hidup Socrates yang gigih mencari pengertian yang murni dan sebenarnya, yaitu pengertian sejati. Filsafat Yunani yang berbeda dari pandangan materialisme dikemukakan oleh Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Aliran filsafat yang mereka kembangkan adalah aliran idealisme. Menurut Plato, dunia pengalaman ini merupakan bayang-bayang dari dunia ide. Pemikiran ini dilanjutkan dan dikembangkan oleh muridnya, yaitu Aristoteles, sehingga filsafat Yunani lebih maju dan berkembang pada masa Aristoteles. B. Filsafat Hindu. Sejak abad 10 sebelum Masehi, perkembangan filsafat Hindu sejalan dengan perkembangan filsafat Yunani. Bahkan, ada ahli yang mengatakan adanya kesamaan konsep metodologi Hindu dengan Yunani. Filsafat Hindu ini tertuang dalam konsep Vedisme, Brahmanisme, dan Buddhisme. Vedisme adalah keseluruhan alam pikiran India yang merupakan filsafat dan agama. Yang C. Filsafat Islam. Filsafat Islam sebenarnya berakar pada filsafat Yunani, yaitu ketika seorang penerjemah berkebangsaan Yunani yang bernama Hunain pindah ke Irak dan bekerja di istana khalifah dari Daulat Abbasiyah. Harun al-Rasyid, khalifah Daulat Abbasiyah yang sudah berpikiran maju dan punya perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, memberi fasilitas untuk pengkajian ilmu pengetahuan, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Aristoteles dan Plato. Dia mendirikan sebuah lembaga pengkajian ilmu pengetahuan yang bernama Baitul Hikmah. Di tangan sarjana-sarjana Islam, pemikiran filsafat Yunani itu berkembang pesat dalam wajah Islam. D. Filsafat Eropa atau filsafat modern. Filsafat Eropa adalah filsafat modern yang berkembang sejak munculnya keinginan untuk menjadikan alam pemikiran klasik sebagai pedoman bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkenal dengan istilah Renaissance. Alam pemikiran klasik Yunani sempat ditinggalkan oleh orang Eropa ketika berlangsungnya Kristenisasi di Eropa. Pada masa Kristenisasi sebenarnya masih ada perkembangan filsafat, tetapi alam pemikirannya dipengaruhi oleh kebudayaan Romawi atau Latin.
Nama-nama yang dapat dicatat antara lain tertulis pada halaman 160-222 dan Agustinus 354. 2. Perkembangan filsafat pendidikan. A. Pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pelaksanaan pandangan filsafat dan kaidah falsafah dalam bidang pendidikan yang mencerminkan satu segi dari segi pelaksanaan falsafah umum dan menitik beratkan kepada pelaksanaan prinsip-prinsip dan kepercayaan-kepercayaan yang menjadi dasar falsafah umum dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan secara praktis. B. Tinjauan pemikiran. Permulaan filsafat pendidikan, pemikiran-pemikiran permulaan filsafat pendidikan berkembang dalam tingkat humanisme relativistik, humanisme ilmiah, dan humanisme literal. Humanisme revalistik memandang kebenaran tak dapat dicapai. Akhirnya, penampakan kebenaran dapat berlaku sebagai kebenaran itu sendiri. Humanisme ilmiah memandang pengetahuan mungkin bukan kebajikan, tetapi pengetahuan adalah suatu fondasi yang esensial untuk tingkah laku etis. Sedangkan humanisme literal memandang pendidikan dapat menjadikan orang-orang yang berkebijakan secara alamiah lebih efektif dan memproduksi orator yang sempurna atau seseorang yang baik yang terampil berbicara. Masuk pada materi ketiga yaitu C. Bagaimana metodologi ilmu pendidikan sebelum abad ke-20. Sejak filsafat ikut menentukan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan sampai akhir abad 19, paling kurang ada 3 tonggak utama yang dapat dikenali, yaitu pemikiran dari Aristoteles, Francis Bacon, dan John Stuart Mill, dan kawan-kawan. Yang pertama itu ada tonggak pertama, yaitu Aristoteles. Metodologi ilmu dibangun oleh dua pola berpikir, yaitu deduksi dan induksi. Deduksi adalah pola berpikir yang bertolak dari yang umum ke khusus. Pola berpikir ini menggunakan silogisme yang terdiri atas terma mayor dan terma minor dan kesimpulan. Yang kedua, tonggak kedua dari Francis Bacon. Tonggak kedua berkembang metodologi ilmu dicetuskan oleh Francis Bacon pada tahun 1561 hingga 1626. Francis Bacon berkeinginan untuk membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles. Menurut Bacon, jiwa rasional mempunyai 3 macam daya, yaitu yang pertama ingatan, yang kedua imajinasi, dan yang ketiga pikiran. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Sebagai tokoh yang pertama pada masa tonggak ketiga ini yaitu John Stuart Mill, berusaha merumuskan teknik-teknik induktif untuk menilai hubungan antara kesimpulan dengan evidensi atau hal-hal yang menjadi sumbernya. Philip Frank dalam pembahasannya tentang kausalitas dan berbagai interpretasi tentang mekanika kuantum dan teori relativitas ditandai sebuah tilikan yang tajam dalam metodologi yang dipergunakan secara aktual oleh para ilmuwan. Ernest Mach memberikan sumbangan pada mekanika, akustika, termodinamika, psikologi eksperimental, dan filsafat ilmu antara lain menyatakan bahwa ilmu hendaknya tertuju pada menyusun sebuah deskripsi yang ekonomis tentang hubungan di antara gejala-gejala. Henry Poinsett memberi sumbangan pada matematika murni, mekanika angkasa, dan filsafat ilmu yang antara lain menekankan peranan konvensi dalam perumusan teori-teori ilmu. Masuk materi keempat yaitu D. Bagaimana mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan yang dapat ditelusuri sebelum abad ke-20 ada 3 mazhab, yaitu mazhab idealisme, realisme, dan materialisme. Mazhab-mazhab yang lain kebanyakan tumbuh di akhir abad ke-19 dan berkembang pada abad ke-20 seperti pragmatisme, eksistensialisme, progresivisme, perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Berikut dijelaskan 3 mazhab filsafat pendidikan yang tumbuh dan berkembang selama lebih kurang 2000 tahun. Yang pertama ada mazhab filsafat pendidikan idealisme. Filsafat pendidikan idealisme memandang realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Dalam hal ini, Parmenides berkata, apa yang tidak dapat dipikirkan adalah tidak nyata. Plato menyatakan bahwa realitas akhir adalah dunia cita, yang mutlak, tidak berubah, asli, dan abadi. 2. Mazhab filsafat pendidikan realisme. Realisme pada dasarnya merupakan filsafat yang memandang realitas secara dualitis. Menurut filsafat ini, hakikat realitas terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani.
Kleiner membagi realisme ini menjadi dua, yaitu realisme rasional dan realisme naturalis. Yang ketiga, mazhab filsafat pendidikan materialisme. Latar belakang pemikiran filsafat pendidikan materialisme ini adalah materi, bukan rohani, bukan spiritual atau supernatural. Materialisme klasik yang dipelopori Demokritos pada tahun 460 hingga 360 sebelum Masehi disebut juga atomisme. Karakteristik umum materialisme pada abad ke-18 berdasarkan kepada asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada filsafat-filsafat yang sedang mengalami perubahan gerak dalam ruang. Terakhir, apa implikasi pendidikan filsafat sebelum abad ke-20 untuk masa kini? Yang pertama, haruskah Sokratis method digunakan di dalam zaman sekarang? Yang kedua, haruskah pendidikan mempersiapkan siswa pada posisi tertentu di masyarakat? Atau haruskah sekolah memandu siswa self-actualization? Yang ketiga, haruskah negara mengontrol apa yang diajarkan oleh guru? Dan yang keempat, haruskah nilai-nilai tradisional dimasukkan ke dalam kurikulum? Yang kelima, apakah kurikulum Plato sesuai dengan kebutuhan siswa sekarang? Keenam, haruskah sekolah mengembangkan karakter siswa? Kalau iya, apa yang diajarkan? Yang ketujuh, apakah karakter pendidikan melibatkan indoktrinasi? Dan yang terakhir, apakah anak dilahirkan sudah baik? Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari saya. Semoga dengan video pembelajaran ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi filsafat pendidikan sebelum abad ke-20. Sekian video dari saya, terima kasih bagi yang telah menonton dan menyimak video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.